Robert Downey Jr. udah balik. Gokil. Gokil. Russo Brothers balik. Oke. Terus ada satu lagi yang balik. Siapa tuh? Kalau gue harus mau balik lagi ke MCU, gue mau Kalau nggak ada kesalahan si Jonathan Major ya, melakukan skandal, ya. apakah hal ini bisa terjadi? Dennis Chang. Di sini kita akan membahas fakta-fakta seputar movie, film, dan dimana kita di sini tidak mereview film ya, tapi kita lebih ke menceritakan sharing nih fakta-fakta yang ada di dunia perfilman, dan dimana kita akan bahas ini secara seru. Dan di episode kali ini, gua akan ditemenin sama bor gua nih, Angga Marvelous Junianto. What's up, man? Kata bro, Gimana kabarnya? sip. Oke. Oke. Udah berapa tahun nih kita nggak ketemu? 2 nggak mungkin. Oh, cukup lama lah ya. Oke. Perkembangan Marvel Cinematic Universe saat ini. Oke. Nah, seperti kita tahu ya, Robert Downey Jr. udah balik. Gokil. Russo Brothers balik. Oke. Terus ada satu lagi yang balik. Siapa tuh? Dia juga balik. Ya. Ultron. Oh, Ya, Ultron rencananya katanya Ultron. balik. Nah, Oke. kalau kita bahas si Ultron balik, Bor, ya, menurut lu hype-nya gimana kalau Ultron? Kalau RDJ oke lah, Doom gua rasa bakalan cukup oke lah, ya. Apalagi kan memang Doom juga bakalan diangkat dari dimana universe Pecah. dimana si Doom merasuki ya, kalau nggak salah. Bukan original Doom itu bukan Rasuki sebenarnya. Gimana tuh itu? Tapi sebenarnya buangan dari kesalahan Jonathan Major sebenarnya. Makanya Marvel balik lagi narik RDJ? Junior. Ya, Oke. Gara-gara memang kasusnya si Jonathan. betul. Oke. Jonathan palunya ini Thor. Itu dong apa Paul Rudd. Iya. Oke, memang oke dari kesalahan itu ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal di dunia komiknya, kenapa kan ada tuh kayak Tony Stark itu memang jadi Dokter Doom. So, kok ada makanan, Bor? Oke, ini makanan kita malam hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi gini yang mau gue tanyain, Bor. Kalau di versi komiknya tadi, kenapa kenapa Tony Stark itu akhirnya jadi Doom gitu? Ya. Sebenarnya ada, gue lupa komiknya nomor berapa, isu tahun berapa. Waktu itu ada satu storyline Tony Stark sama Victor Von Doom itu kuliah bareng. Kuliah bareng? Dulu kuliah Gimana, bareng. Besi? Enggak, gue nggak mungkin di Besi dong. Oh, iya. Bentar dong. Bentar, boleh. Universitas Nusantara. Dia kuliah bareng. Terus siapa Tony Stark ini tuh oke lah maksudnya. Maksudnya mahasiswa oke gitu. Terus si Tony Stark, Victor Von Doom ini kayak anak-anak nerd gitu. Cuman dua-duanya sama-sama pintar. Satu ketika si Victor Von Doom itu mau bikin satu mesin yang bilang bisa menjelajah waktu. Von Doom nih? Ya, Victor Von Doom. Dan dia minta bantuan Tony Stark. Sampai pada akhirnya kesampaian malah Tony Stark dituker jiwanya, pikirannya. Jadi Victor Von Doom masuk ke tubuh Tony Stark, Tony Stark masuk ke Victor Von Doom. Tukeran. Akhirnya karena alat itu tadi. Karena si Victor Von Doom itu sebenarnya ngiri dia sama Tony Stark karena dia dapat apa yang dia mau gitu. Akhirnya tapi itu posisi Tony Stark udah jadi Iron Man apa gimana? Belum jadi masih jadi zaman kuliah itu mereka berdua juga belum ada jadi apa-apa lah gitu. Belum. Si Von Doom juga belum terbang. Belum naik. Pokoknya semua masih clear biasa. Cuman Tony Stark akhirnya dia nerusin legacy orang tuanya, warisan orang tuanya Stark Industry. Dia nerusin Stark Industry, cuman dengan sosok sebenarnya itu Victor Von Doom di dalamnya. Akhirnya dia ngejajah semua orang di situ. Ngejajah. Ngejajah semua orang sampai dia bikin ambil alih pemerintahan. Kalau orang nggak mau tunduk sama gue, lu gua bantai. Pemerintah gitu. USA gitu. Ya, pemerintah USA. Akhirnya si Victor Von Doom ini yang sebenarnya Tony Stark, dia pergi ke Liberia. Gue lupa namanya Liberia atau Siberia ya. Di sana dia bangun mulai dari awal gitu.
bangun armor sendiri. Semua warnanya hijau, cuman tetap bentuk Iron Man. Beda sama si Tony Stark yang sebenarnya Victor Von Doom. Ya. Itu dia bentuknya Iron Man, bentuk apa Dr. Doom, cuma warnanya merah emas gitu. Oh, oke. Warnanya merah Gue emas. pernah lihat tuh kayak cuplikan-cuplikan Gue nggak tahu ya itu bakal diangkat sama Marvel atau enggak. Buat yang kali sama ini. MCU atau enggak. Oke. Nggak tahu. Ada satu storyline juga, judulnya apa ya, maksudnya si Tony Stark memang beneran jadi Dr. Doom gitu, tapi dengan sosok Tony Stark, bukan Victor Von Doom. Itu gue lupa. Tapi ini kisah yang berbeda sama yang tadi. Kisah berbeda di universe yang berbeda. Oke. Universe yang berbeda. Cuman nggak tahu ya, karena kan Russo Brother dulu pernah bilang kan, kalau gue harus mau balik lagi ke MCU, gue mau Ada direct Secret Wars. Oke. Dia bilang berarti dia udah punya rencana dong. Kalau dia udah punya rencana di situ, berarti istilahnya pada saat dia garap Infinity Wars, Endgame, dia udah nyicipin satu tuh. Udah selipin sedikit cerita mungkin di sono. Salah satunya mungkin Captain America yang sekarang Steve Rogers nggak pernah diceritain dia kemana. Yes. Ya kan? Kayak ya agak sedikit gantung gitu lah, tapi ya kayak kita menangkap ya itu happy ending lah. Ya, betul. Oke. Nah, terus jadi kan itu kan kemungkinan ya. Kemungkinan adalah salah satu alur cerita yang pengen diangkat. Betul. Ya. Nah, terus kita balik nih. Kalau nggak ada kesalahan si Jonathan Major melakukan skandal, apakah hal ini bisa terjadi? Bisa. Tetap bisa terjadi. Bisa terjadi, cuman dalam jangka waktu yang panjang ya, dan nggak mungkin RDJ yang bakal jadi Victor Von Doom. Oh gitu. Ya. Kemungkinan maksudnya dalam jangka panjang tetap Dr. Doom yang akan diangkat juga. Ya. Tapi jangkanya lebih panjang nggak? Kayak sekarang ini kan dipercepat. Kang itu kan dihilangin, dikat langsung. Selesai di Quantumania. Ya, Quantumania. Oke, gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, tapi kemungkinan bukan RDJ gitu. Bukan RDJ. Pasti bukan RDJ, karena kita lihat waktu pas Loki jadi penjaga waktu di final season Loki kedua kan. Season 2 otomatis dia ngelangkahin tuh apa yang dikerjain sama Inhumans. Nonton Loki season 2 kan. Dia akhirnya jadi penjaga waktu. Dia nggak ngeprun timeline bercabang, tapi dia ngejaga timeline tetap berkembang. Gitu. Mungkin di celah itu karena udah nggak ada si Kang Conqueror, terus Kang dinasti juga udah nggak lanjut, akhirnya itu yang bikin MCU putar otak, udahlah kita langsung masukin Dr. Doom. Gitu. Tapi gua nggak tahu nih ide jalan ceritanya gimana biar bisa nyambung ke sana. Tapi pada saat ada case ya Jonathan, terus akhirnya putar otak jadi bikin Dr. Doom dan RDJ balik. Apakah pada saat ini kan kita tahu nih MCU ini kan ibarat kata setelah pasca Endgame, Thanos saga itu redup. Yang kecuali Guardian of the Galaxy yang ketiga, and then yang lainnya even kayak Doctor Strange Multiverse of Madness saja sayang nggak terlalu membantu. Tapi pas kemarin Deadpool and Wolverine fan service banget nih, itu mulai membantu nggak tuh? Pendapatannya udah 1 miliar lebih loh. Kalau dibilang ngebantu sih, gua rasa sih enggak signifikan ya. Dari sisi cerita tuh banyak plot hole gitu. Alasan Cassandra Nova juga nggak terlalu kuat di situ. Omega level mati gitu aja. Omega level mati begitu aja. Terus backgroundnya Wolverine di universe itu nggak jelas. Ya, karena memang pada saat itu kan cuman waktu saat Cassandra masuk ke pikiran, ya udah nggak terlalu detail. Ya, dia nggak diceritain gimana ceritanya. Cuman mungkin tuh salah satu cara MCU biar tetap stay, akhirnya pakai fan service. 2 kali film MCU tuh belakangan itu fan service semua. Kayak misalnya yang nanti No Way Home, terus kayak nanti juga Fantastic Four yang datingnya katanya bakalan lebih mirip, betul ya, gitu kan. Sebenarnya itu hal itu udah dicoba di Captain Marvel 2. Captain Marvel 2, Marvel sebenarnya, cuman gagal. Ji Chang-wook ya? Ji Chang-wook. Bukan karena hal itu. Orang-orang nonton The Marvel cuman pengen lihat post credit scenes-nya doang. Post credit X-Men. The Beast sama Binary.
Ya, binary option. Ya, binary orang nggak terlalu kenal, tapi Beast pada saat lihat wah bener-bener kayaknya mutan bener kan. Padahal tuh mutan udah ditis dari filmnya apa namanya Miss Marvel, series Miss Marvel. Oke. Berarti udah 3 Beast dong yang udah dikeluarin dong. Tis pertama kali mutan itu di Miss Marvel sebenarnya. Oke. Kalau gua nggak salah inget ya di Miss Marvel, karena Miss Marvel pas dicek sama temen baiknya itu dia tuh termasuk golongan mutan gitu, karena gennya tuh bermutasi gitu. Tapi kalau di komik kan dia Illuminati kan, Inhumans. Yes. Beda. Oke. Dari situ baru Doctor Strange, terus Captain Marvel, terus yang jelas-jelas mutan ya. Deadpool, Wolverine kemarin. Oke, siap. Nah, jadi Deadpool Wolverine kemarin pun nggak terlalu signifikan. Ya. Menurut gua nggak terlalu signifikan, cuman memang ngebuka celah buat banyak cerita. Buka jalan buat banyak karakter. Salah satunya Gambit. Gambit. Ya, siapa yang udah nungguin Gambit jadi diangkat solonya? Ya. Tapi banyak nih yang ngomong nih Gambit. Aduh, Channing Tatum gemoy, Bor. Menurut gue juga gemoy ya. Iya, gue juga bilang gemoy. Malah gue lebih suka kayak si siapa pemeran sebelumnya yang di X-Men Origins, Taylor Swift ya. Taylor Swift. Itu juga sebenarnya gue cukup suka ya, karena perawakannya kan kayak kalau di Gambit kartun ya kayak ada tirus gitu, terus dia agak sedikit cenguk gitu kan. Ya, dan bewok yang nggak terlalu tebal gitu. Tapi lu jangan salah, itu sebenarnya pada saat di film Wolverine original dia cocok. Cuma pada saat sekarang itu udah nggak cocok. Udah tua kan? Udah tua, pasti udah nggak cocok pada saat dia jadi. Padahal Channing Tatum sendiri udah 40. Dua berapa? Dia meranin itu karena ya apa namanya fan service. Oh ya benar-benar, karena sejarahnya ya, hampir 20 tahun. Diwujudin mimpinya sama Kevin Feige. Yang wujudnya jadi Kevin Feige atau Ryan Reynolds? Kevin Feige sama Ryan Reynolds. Sekarang fans minta apa pasti diwujudin. Salah satunya waktu pas apa tuh melalui petisi apa gimana? Kan bikin apa namanya bikin fan art dulu pertama kali siapa? Mr. Fantastic siapa? John Krasinski ya, yang jadi spaghetti itu. Ya. Akhirnya dikabulin sama tapi cuma sebagai varian aja di multiverse berbeda. Itu pun Gambit pun itu juga dari kasus itu sebenarnya. Gambit sendiri kan kemungkinan bakal lanjut karena memang antusias teman-teman nih. Apalagi udah pada lihat delete scene-nya belum? Tahu gua. Ya, delete scene-nya yang dia melihat sebuah sparkle-nya si Strange yang mengindikasikan dia mungkin akan lanjut dan dia survive di situ, ya kan? Nah, itu si Gambit. Nah, terus sekarang nih MCU, ya kan? Pasca Endgame ya meredup, Guardian of Galaxy 3 oke. Dan di sini cukup membangkitkan semangat teman-teman lagi di Marvel ya, Deadpool and Wolverine. Nah, sebenarnya nanti film apa yang memulai ini perjalanan nanti masuk ke Avengers berikutnya? Kalau dilihat-lihat sih pasti Fantastic Four First Step itu diangkat tahun berapa sih sebenarnya? Dulu waktu pas pertama kali isunya Fantastic Four pengen dibuat sama MCU, waktu itu bilangnya Fantastic Four itu tuh sebenarnya dari tahun yang milenium gitu. Tapi dia berempat pergi ke tahun 60-an buat tinggal di sana. Karena mungkin dengan situasi sama kondisi yang lebih baik, terus dia pikir biar teknologinya tuh lebih maju duluan dari tahun 60 bukan tahun sekarang. Nah, itu nggak tahu nih itu diterapnya atau enggak, karena kemarin ada konser kan. Konsernya MCU tuh. Musik soundtracknya dimainin musik. Di ujung akhir konser itu dia ada encore. Biasa kalau konser itu ada encore. Terus dimainin soundtracknya, backsoundnya yang bakal jadi Fantastic Four First Step. Itu bener-bener klasik tahun 60-an banget. Berarti itu nunjukin dia memang hidup di tahun 60-an. 60-an fasenya siapa ya? Siapa? Ini Elvis? Gua nggak tahu ya. 60-an itu pada 70-an Queen. Kita nggak bisa bilang berpatokan sama musik. Pada saat itu yang diambil sama Fantastic Four itu dari ilmu pengetahuan. Di tahun-tahun itu mungkin waktu pas Rusia sama Amerika Serikat tuh lagi lomba-lomba buat menjelajah luar angkasa. Itu ya pada saat itu ya. Makanya pada saat itu kan kemarin Comic-Con kemarin kan diintroduce tuh ada mobilnya Fantastic Four terbang. Dan di tahun 60
menurut orang-orang di tahun 60 itu udah maju banget. Nah, kalau Ray Charles pikir, gue udah mulai teknologi nih di tahun 60, berarti di 40 tahun atau 50 tahun ke depan berarti bumi itu udah maju banget. Makanya mungkin dia ambil di tahun 60 itu. Dengan apa namanya? Dengan tujuan yang kita nggak tahu sebenarnya apa mereka mau di tahun 60 itu, kita nggak tahu. Apa memang mereka benar dari tahun 60 atau enggak. Cuman isunya hal yang beredar, ya apa? Berita yang beredar, rumornya mereka tuh bukan berada di universe utama Marvel. Oke. Di mana jadinya? Nggak tahu, justru karena pas film Deadpool and Wolverine itu kan multiverse tuh benar-benar dibuka semuanya. Oh ya, ngomong-ngomong, BTW pada saat si Deadpool Wolverine kemarin kan, ya si Wade Wilson ini kan memang akhirnya kan ke Earth 1005 ya, dimana di situ kan si Vanessa masih hidup. Ya. Nah, Deadpool yang di situ di kemana? Konsepnya Fox itu tuh sebenarnya berantakan. Oke. Pada saat waktu dia ngelapin Vanessa kan, itu tuh masih pakai time travel konsepnya Fox. Oh, oke. Konsepnya Fox. Jadi konsepnya Fox kan kalau kita berpatokan sama Day of Future Past kan, si Wolverine dipindahin pikirannya ke yang tahun 60. Yang dia pakai alat itu. Iya, yang pakai itu dia kan nggak pindahin badan kan, tapi pindahin pikiran. Oh, yang sama si yang cewek jadi cowok sekarang. Ellen Page, Kitty Pryde. Bukan Ellen Page, Elliot Page sekarang. Elliot Page. Si Kitty ya, oke. Jadi kita lihat kan, terakhir tuh akhirnya si Wolverine kan akhirnya berhasil kan, yakinin si Charles Xavier sama si Mystic sama si apa namanya Magneto buat ngebunuh Bolivar Staff kan. Akhirnya pas Mystic mau tembak kan akhirnya nggak jadi kan. Nggak jadi. Udah di detik terakhir mereka lagi mau diserang sama Sentinel, akhirnya Sentinel ngilang kan. Ya, hilang. Nah, itu konsepnya yang masih pas yang terakhir dia diterobos kan, yang udah Profesor X, Magneto dan si Wolverine lagi tidur. Itu yang dipakai sama Fox, masih konsep multiverse. Makanya pada saat kemarin film Deadpool itu tuh multiverse konsep time travelnya tuh nggak disinggung kan, itu bertolak belakang. Siapa namanya Mr. Paradox cuman bilang, gua narik lo biar lo bisa selamatin ini lo, bukan karena tindakan lo loncat ke sana loncat ke sana ke sini kan. Itu nggak bakal bisa disinggung gitu. Beda, repot jadinya nanti. Makanya itu agak kurang dapat sebenarnya ceritanya. Cuman fan service ya fans senang-senang aja lah. Iya sih. Terus menurut lo Deadpool ini selanjutnya itu kemana? Jadi apakah nanti dia akan masuk ke Secret Wars? Dan apakah Hugh Jackman sampai 90 tahun? Pasti ya, cuman karena skrip awalnya Avengers 5 itu waktu itu kan dipegang didirect sama sutradara Shang-Chi kan. Oke. Dustin Chen ya, lupa gue namanya. Skripnya itu udah keluar. Dia ada 3 peranan penting karakter yang bakal mimpin Secret Wars. Spider-Man Tobey Maguire itu fix atau masih rumor? Tobey. Rumor yang skripnya udah kebikin itu. Tobey di Avengers ini pada saat lawan fansnya Tobey. Pada saat mau lawan si Kang ya. Wolverine, Hugh Jackman, sama Andrew Garfield. 2 dong Spider-Man ya? 2 yang menjadi kayak tokoh yang penting di situ. Iya, karena kan mereka dari 2 universe berbeda kan. Wolverine juga universe tersendiri gitu. Nah, itu yang bakal jadi karakter utama sebenarnya di film Dynasty Kang sebenarnya. Cuman karena Jonathan Mayer dibatalin, akhirnya udah selesai. Tapi kan Reynolds sudah bilang kan, lu bakal kerja sama Disney sampai 90 tahun. Ya, 90 tahun. Itu kemungkinan pasti terus gitu. Terakhir Willem Dafoe sama Alfred Molina pun umur berapa tuh ya? 70-an juga kali. 70-an. Ya, dan masih bisa hajar si Tom Holland ya. Nah, itu permainan inilah ya. Kalau dibandingin sama No Way Home, cerita jauh lebih bagus No Way Home daripada Deadpool. Harus diakuin coy. Ya memang. No Way Home harus ditonton dan saat ini cuma ada di Netflix. Ada Netflix, betul. Di Disney kalau nggak ada cuy. Nggak ada, Netflix yang ada ya. Karena kan dia properti Sony. Nah, sekarang sebenarnya Spider-Man ini kondisinya gimana sih? Dia ini balik ke Sony tapi cuma semi-semi balik doang nih. Dia tetap di clear gimana sih? Di clear maksudnya kan waktu pada saat bikin Spider-Man pertama nih Homecoming kan, dokter si Kevin Feige tuh bilang Spider-Man nantinya itu kita bakal lepas tersendiri dari multiverse-nya Sony, yang multiverse-nya kita gitu.
pada saat awal nih gitu, dan dengan cara diperhalus gitu. Makanya di film finalnya itu kan no helm apa semua Spider-Man kumpul kan, 3 Spider-Man utama itu kumpul. Dengan catatan itu tuh dia udah lepas dari bayang-bayang Tony Stark, terus semua orang yang kenal sama dia dihilangin, semua orang yang dikenal MCU dihilangin kan. Tapi pada saat 2 orang Doctor Strange nggak mungkin. Tapi pada saat film Doctor Strange Multiverse of Madness, dia tidak lupa bahwa dia cuman apa sih inget, dia kan waktu lagi ngomong sama America Chavez tuh ada bocah laba-laba kan? Gitu. Tapi dia nggak tahu siapa. Oh gitu, cuma Spider-Man doang ya. Spider-Man doang. Jadi 2 orang doang tadi siapa? Enggak, 2 orang. Yang kemungkinan dia masih tahu. Pertama itu Thor. Stop. Thor. Lu tuh pasti udah tahu lah, pasti jawab. Yang satu lagi lu pasti nggak ketebak. Tuh. Thor. Enggak, gue belum kepikiran. Why Thor? Thor nggak ada di bumi, coy. Pada saat itu. Nggak ada. Jadi memang mantranya itu menghilangkan memori bahwa si Peter Parker dan Spider-Man itu di bumi only. Kita not this universe. Anggapannya semua universe itu cuma ada di satu bumi doang. Bumi itu berapa 100 universe gitu anggapannya. Thor nggak ada di bumi. Peter Quill kan terakhir datang ke bumi kan. Nah itu timelinenya Peter Quill datang ke bumi, gue nggak tahu tuh apakah gue lupa apakah pada saat kejadian di event No Way Home atau enggak. Kalau dia kejadian di No Way Home pasti nggak ada yang kenal. Guardian Galaxy masih kenal semua karena mereka nggak di sini. Kedua, tebak siapa? Kasih clue dikit dong. Sambil minum lah. Sambil minum kita. Thor oke. Agak kepikiran sih karena memang dia lagi nggak di bumi. Yang kedua, lo kasih sedikit clue-nya. Orang pinter ya. Orang pinter ada beberapa, banyak ya. Yang udah mokat juga udah ada. Bruce Banner? Salah, oke. Orang pinter. Ya, Albert Einstein pinter. Tunggu bentar. Rocky Gerung? Yang dikatain goblok gitu. Oke, ada satu lagi nggak selain pinter apa clue-nya? Kuat, udah pinter kuat lah. Bruce Banner udah pinter kuat loh. Bruce Banner cuma pinter tapi dia nggak kuat, coy. Karena kan perkembangan si Hulk ini kan sudah meredam emosinya, bisa mengontrol kekuatannya juga kali kayak berkurang. Oke, ini pinter dan kuat. Dokter Strange bukan tadi. Bukan. Dan ternyata guys, kejadian No Way Home pada saat si Peter Parker ya akhirnya dibikin mantra oleh Doctor Strange untuk melupakan siapa Peter Parker itu adalah Spider-Man, ya kan? Di memorinya semua hilang, MJ ya hilang, ya kan? Nggak tahu, dan ternyata ada 2 orang yang masih tahu. Thor dan satu lagi gue belum tahu guys, gue belum ketebak nih sampai sekarang. Dan omongan MCU ini sebenarnya masih panjang dan kayaknya masih seru, dan kayak kita nggak bisa bahas dalam satu episode ya. Jadi teman-teman ditunggu aja untuk episode berikutnya. Ada 2 orang, satu Thor, satu lagi kita akan kasih tahu di episode berikutnya. Dan buat teman-teman di Dennis Chang ini, kita membahas fakta-fakta film, kita cerita tentang film, aktor dan sebagainya. Dan teman-teman yang suka banget hobi nonton film, movie, yang suka pop culture ya, subscribe untuk channel gua ya, aktifin loncengnya, aktifin handphonenya, dan jangan ketinggalan untuk seputar fakta-fakta yang seru banget dan menarik banget ya. Dan untuk episode kali ini kita sudahi dulu, kita akan lanjut ke episode nanti berikutnya ya, bersama host kesayangan lu Dennis Chang dan bro gua di sini Angga Marvelous Junianto. Yoi, oke. Thank you. Bye. Makan dulu.